Narasumber pertama aku adalah almarhum Pak B.J. Habibie. Oke, hai semuanya, welcome back. Selamat datang kembali. Ini aku sebenarnya ini sesi tanya jawab kalian yang udah lama yang mau aku jawab, udah hampir setahun ya. Aku mengajukan sebuah postingan yang bertuliskan, bisa kalian lihat di samping ini yang kayak aku baca ya. Hai semuanya, jadi banyak dari subscriber ini aku buat bukan podcast sih, tapi aku nulis podcast di sini terkait pengalamanku sebagai jurnalis, dimulai dari news reporter hingga menjadi news producer and current affairs. Aku sangat beruntung menjadi bagian dari dunia pertelevisian hampir 10 tahun. Topik apa nih yang paling kalian ingin dengar? Di News Daily, kriminal, investigasi, dokumenter, politik, atau hal seru lainnya? Drop jawaban kalian. See you on YouTube. Gue bilang gitu. Jadi ini aku ada waktu membuat sedikit secuil, bisa dibilang ini secuil lah, karena aku nggak mungkin dong mencerita hampir 10 tahun aku di dunia pertelevisian, aku menceritakan semuanya, kayak aku udah banyak yang lupa juga. Minum dulu. Sedikit latar belakang, aku gabung di Kompas TV. Aku pertama gabung di Kompas TV aku langsung ditempatkan di News Current Affairs. Aku pegang program singkat. Program singkat itu adalah program liputan khusus juga, dan aku sangat berterima kasih untuk ditempatkan di program liputan khusus, dipercaya langsung di pengalaman pertama aku di program liputan khusus, dan aku banyak belajar ya, banyak sekali belajar pengalaman aku. Untuk masuk ke Kompas TV itu bisa dibilang aku ya biasa ya, kita kayak ngirim CV ke email seperti biasa. Terus aku diproses psikotes, habis selesai psikotes, alhamdulillah psikotes aku bagus, nilai psikotes, karena kalau waktu zaman aku dulu tahun 2017 itu psikotes itu sangat ketat banget psikotesnya. Bisa dibilang kalau kamu nggak lulus psikotes ya kamu nggak akan melanjut ke tahap selanjutnya. Habis aku lulus psikotes, aku wawancara di HRD, terus aku alhamdulillah lolos wawancara HRD, terus aku wawancara juga user, habis wawancara user tes kesehatan. Nah di Kompas TV tempat aku dulu tes kesehatan juga ketat, aku tes kesehatan secara sehat tentang kontrak, dan aku bergabung menjadi part of Kompas TV dari tahun 2017 hingga awal 2017 hingga akhir 2018, sampai 2 tahun. Aku ditempatkan di program khusus, liputan khusus di Singkap. Lalu pengalaman pertama aku ialah aku liputan tentang kasus kerusuhan Mei 98. Kalian tahu kasus kerusuhan Mei 98? Aku ingat banget, narasumber pertama aku adalah almarhum Pak B.J. Habibie. Aku liputan itu bersama kameramen aku, almarhum Pak B.J. Habibie, mengunjungi TPU Pondok Rangon. Itu aku menunggu ya dari subuh, karena kita nggak mau kelewatan berita dan lainnya. Namun beliau datang ya di hampir sore gitu, karena kita juga mengambil beberapa shoot juga. Aku ingat banget itu, jadi aku hanya tidur itu 3 jam, terus aku langsung berangkat ke TPU Pondok Rangon dan ingin mendapatkan langsung gambar eksklusif. Dan banyak hal yang aku singkap dari cerita kerusuhan Mei 98, tapi aku tidak bisa share di sini. Ini hanya secuil pengalaman aku aja. Dan lalu setelah sekian lama aku berkecimpung di program singkat, lalu aku dipindah ke program Mencari Pemimpin talk show. Aku ingat banget, hanya beberapa bulan aja aku di program talk show, lalu aku pindah ke IDN Media Times. Aku resign dengan secara baik-baik dan hormat. Aku resign ke IDN Media, IDN Times, salah satu platform digital, dan aku di situ banyak banget belajar dari News Daily, kecepatan juga dan akurasi. Dulu kan aku kayak di program emang kita targetnya itu seminggu sekali, tapi dalam seminggu itu kita nggak bisa dibilang itu ya istirahatnya dikit, karena emang benar-benar kita buat programnya yang 30 menit, kita riset, praproduksi, produksi, sampai pasca produksi, riset, cari narasumber. Apalagi kan sampai aku di program singkat, kadang kayak kita liputan Mei 98 yang kerusuhan Mei 98 dulu, itu kita harus mencari narasumber yang udah lama menghilang, yang udah kadang mereka udah nggak mau lagi untuk diwawancara atau apa, mau nggak mau kita kayak harus masang taktik untuk agar mereka mau lagi untuk diwawancara dan lainnya, dan sumber A1 gitu.
Pas aku di IDN Times, aku liputan tentang juga kriminal dan investigasi. Pokoknya aku besar di investigasi. Lalu setelah itu, aku ingat banget habis selesai liputan tentang perang tanggal Pilpres, tentang investigasi, tentang perang tanggal Pilpres dan lainnya. Tiba-tiba ada tsunami, ingat nggak kalian tsunami Palu tahun 2018 dulu ya, 2018 tsunami Palu dan Donggala. Dan bos aku, CEO dan satu user aku juga memerintahkan aku untuk berangkat ke Palu Donggala. Aku di sana selama aku lupa ya, hampir seminggu kali ya, liputan news daily dan masih banyak lainnya. Aku nggak tahu kenapa, aku kalau misal liputan bencana ya namanya sedih pasti ya. Kadang kita juga mengikuti para korban untuk mencari keluarga mereka yang sampai detik ini belum ditemukan. Pokoknya aku senang di IDN Times walaupun aku hanya mendapatkan waktu yang sangat singkat di situ karena aku harus pindah lagi ke TV yang lain. Ada tawaran juga. Yang gak aku bisa lupain dari IDN Times ialah aku bertemu banyak teman dan benar-benar feel free banget sama mereka. Untuk liputan, satu lagi yang sangat berkesan waktu jatuhnya pesawat Lion Air JT610 sebelum diberangkatkan, ngikut bareng tim Basarnas dan TNI AL untuk menelusuri jenazah-jenazah sama teman-teman aku. Kadang kita nggak mandi gitu di kapal beberapa hari dan lainnya. Aku juga menemukannya langsung kayak serpihan-serpihan pesawat dan juga jenazah korban jatuh pesawat. Aku harus profesional banget pas waktu liputan, mau itu bencana alam. Kalau untuk aku pribadi, aku menceritakan untuk aku pribadi, kalau aku harus profesional walaupun itu bencana alam. Sedih pasti, namanya manusia, walaupun aku harus melaporkan data atau fakta di lapangan, tapi namanya sedih pasti ya. Tapi aku tidak bisa menunjukkan itu ke khalayak ramai karena posisinya aku lagi bekerja dan bertugas, meskipun aku dalam posisi sedih, tapi jujur tidak bisa juga tapi dari nada, dari pertanyaan-pertanyaan yang aku ajukan ke narasumber atau gestur tubuh dan lainnya, itu emang tidak bisa menyembunyikan kalau aku setiap liputan bencana atau liputan ya bencana seperti jatuhnya pesawat, tsunami, likuifaksi, itu pasti aku merasakan juga sedih ya. Aku sangat berterima kasih kepada pihak IDN Times yang telah memberikan juga pengalaman untuk aku yang sangat menyenangkan. Lalu aku pindah ke MNC Media Group. Nah, sana aku pindah MNC Media Group, aku juga ditempatkan di liputan khusus, program khusus. Aku lama di program khusus. Ini ada beberapa pertanyaan, banyak banget pertanyaannya. Bentar ya, aku baca ya. Lebih menarik kasus pembunuhan kriminal, mutilasi gol. Dan juga nih, Kak ceritakan semuanya dong. Pengen nih dengar, mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk generasi yang baru akan terjun di dunia jurnalistik. BTW aku nggak bisa menceritakan semua karena hampir bisa bilang 10 tahun ya. Aku tuh saking banyak banget, aku lupa kan setiap hari aku bukan pekerjaan jurnalistik. Tapi aku menceritakan hal-hal yang aku ingat aja. Cuma mungkin durasinya hanya cuma belasan menit aku menceritakan semuanya. Terima kasih loh udah nanya. Ada juga nih lucu campur kangen lihat masa-masa itu dulu sering muncul di TV. Iya, karena aku pas setiap pagi itu pasti aku live di 5 TV karena aku bekerja di MNC Media Group dan media integrasi. Kita live untuk 5 TV karena kan dia grup integrasi gitu. Jadi kadang aku live di RCTI, kadang aku di iNews, kadang aku di MNC TV, kadang di Global TV, kadang di Sindo atau MNC Media. Atau MNC News Channel, sorry. Aku sering juga membahas tentang kasus pembunuhan. Ini pembunuhan karena dendam. Motifnya banyak ya, dendam sih paling banyak ya, sakit hati, makanya yang buat sakit hati orang. Di program kriminal aku juga liputan, kayak kita ngikut bareng polisi rebut bandar judi, bandar narkoba. Patroli aku tuh startnya dari jam 8 malam, kadang pernah aku ya, kita kayak menangkap bandar narkoba gitu. Aku pulang sebagai tim media ya, dari jam 8 malam aku berangkat keliling-keliling tuh, nggak istirahat, nggak tidur sama sekali. Tahu nggak, aku baru pulang selesai jam 1 siang, tahu nggak tidur sama sekali. Dan kadang aku tuh selama ditempatkan di program kriminal itu kadang aku tuh tidurnya sehari cuma 1 jam, itu pun kalau ada atau 2 jam gitu aja, saking kayak gitu loh sama 2 tahun 3 tahun gitu. Lalu aku lama banget berkecimpung di dunia ini pas waktu pandemi. Aku
aku dapat project dari beberapa kayak BNPB dan lainnya. Kita mengerjakan project juga yang kayak kerjasama dengan tim sales gitu. Akhirnya finally aku ditempatkan di program News Daily. Nah, aku tuh belum pernah kan di program News Daily. Ternyata tuh seru banget. Kenapa aku bilang seru? Karena aku kerja shift-shiftan. Dulu waktu aku di program, aku tuh walaupun cuti, aku tetap bawa pulang kerjaan, aku tetap kerja transkrip buat naskah yang seperti 30 menit. Kadang aku buat tuh sampai berapa ya, sampai 15 lembar, 20 lembar. Itu belum lagi aku transkrip satu narasumber aja. Itu kadang waktu kita wawancara itu dia ngomong 1 jam ke 2 jam. Aku transkrip satu narasumber itu bisa 2 hari. Itu sembari aku riset yang program baru, sembari aku editing, sembari aku menghubungi narasumber baru juga dan lainnya. Mengamankan juga program, mengamankan narasumber, mengatur budget juga kan. Walaupun budget ada yang tim sekret yang buat, tapi di lapangan kan aku yang ngatur. Aku juga buat laporan juga. Maka aku bilang, kayak orang bilang jadi jurnalis itu, kalau bisa bilang kalian lihat dari covernya aja, tapi kalau kalian lihat ya begitulah, kayak roller coaster, tapi seru. Kenapa aku bilang jadi jurnalis itu pengalaman yang tidak bisa dibeli pakai apapun. Kalian harus cepat berpikir kritis, harus cepat menggali informasi, harus menggunakan sumber riset data, teknik observasi dan lainnya. Apalagi kalau breaking itu, kalian intinya kerja jurnalis itu dituntut kecepatan, ketelitian, konsentrasi yang tinggi, dan juga kalian harus punya ciri khas. Satu lagi, aku dari dulu tidak pernah berpihak pada apapun. Jadi jurnalis itu kalian harus independen. Kenapa aku bilang independen? Kayak aku misal ada lagi musim politik kan ada lagi musim politik, aku bebas saja membuat berita. Mau aku buat berita tentang si A, tentang si B, sesuai dengan fakta di lapangan dan sesuai dengan data. Karena kita nggak bisa ngebuat kalau nggak ada data, kalau nggak ada fakta yang jelas gitu kan. Jadi aku bebas membuat apapun karena tidak ada yang menekan aku dan lainnya. Karena posisinya aku independen, aku tidak memihak ke A, aku tidak memihak ke B. Apapun yang tersaji itu yaitu yang aku buat gitu. Kita juga harus paham hukum dan etika atau kode etik jurnalistik saat di lapangan atau dimanapun gitu. Lalu selesai dari itu, aku ditempatkan News Daily. Aku senang banget karena aku tiba-tiba kayak geser ya ke sini, geser ya live di RCTI, geser ya live di Ainus Siang, geser ya di Ainus Pagi, Global TV, MNC. Ya namanya manusia pasti kesel, kadang ada, kadang capek. Tapi setelah itu aku pikir-pikir, ternyata emang aku dikasih kesempatan gitu untuk benar-benar tampil, dan ini pengalaman yang nggak bisa aku beli pakai apapun. Selesai aku puas di News Daily, aku ditempatkan di Kemenparekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Aku bilang gini, oke, gitu doang. Aku tuh nggak mikir sampai ternyata aku jalan-jalan keliling Indonesia gitu kan, dengan cara yang sangat menyenangkan bagi aku. Dan Pak Sandiaga sebagai Menteri Pariwisata, aku langsung keliling. Kalian tahu aku langsung keliling dong. Pertama aku berangkat tuh ke Danau Toba. Benar-benar aku keliling Indonesia selama hampir 1,5 tahun aku keliling Indonesia, sekeliling-keliling kita aku Indonesia. Aku yang nggak pernah ke sana atau ke pelosok-pelosok mana aku udah gitu, sampai sama tim-timnya. Karena kita tim dari media, mereka itu dengan media lain juga ya. Saking aku seneng banget keliling, sembari aku kerja juga, dan aku bisa melihat bermacam-macam culture, beribu pengalaman. Aku sampai aku nggak bisa mengungkapin ini, kayak aku berterima kasih banget ke semuanya gitu. Sampai aku berterima kasih banget ke Allah SWT. Aku dikasih kesempatan yang sangat menyenangkan. Selesai itu aku keliling saat pandemi orang itu pada kebanyakan orang-orang pada kayak work from home. Kok kata teman aku work from street, kerja dari jalan. Karena liputan-liputan keliling-keliling gitu, tapi ada juga karena ya emang tugas aku memang kerja di luar gitu kan. Jam pandemi kita tuh mempromosikan pariwisata yang bisa dibilang sudah off permanen, dan kita membangkitkan balik ekonomi kreatif pariwisata di saat pandemi. Aku keliling-keliling kerja sembari, kadang kita berangkat itu dari subuh sampai tengah malam, kan tidur hanya berapa jam, tapi waktu tidak berbeda tuh kayak fun banget gitu kan, seneng banget. Selesai aku keliling, aku ngikut bareng Pak Sandiaga Uno bersama juga tim media lain. Saatnya perjalanan aku nih keliling Indonesia
mulai berhenti dan aku diangkat menjadi produser di MNC Media News. Selain dulu aku bekerja sebagai hampir ya setahun lah kurang lebih aku di program realita. Aku lama di MNC Media, aku hampir 6 tahun di MNC. Terus aku resign karena aku harus berangkat ke Rusia. Aku berangkat ke Moskow karena aku harus mengerjakan beberapa hal juga di Moskow. Ya, sampai itu. Kalau bisa dibilang pengalaman aku tuh banyak. Aku tuh sampai lupa pengalaman apa aja yang aku pegang, liputan apa aja, sampai teman aku tuh bisa dibilang seluruh Indonesia ya. Cuma sampai aku lupa, tapi aku kadang mikir gini, ternyata gini ya kehidupan aku menjadi jurnalis selama 10 tahun tuh kayak gini ya. Aku tuh kadang kayak sangat-sangat bersyukur banget karena itu pengalaman yang gak bisa aku beli sampai kapanpun. Itu pengalaman hidup yang sangat-sangat paling berharga bagi aku. Banyak orang yang ingin masuk ke jurnalistik gitu kan dengan banyak cara dan lainnya, tapi aku nggak tahu Tuhan itu sayang banget sama aku. Kayak semua langkah atau apapun yang aku kerjakan itu lancar semuanya sampai detik ini, dan diberikan aku kesehatan selalu. Ya cuma itu aja yang bisa aku sampaikan, karena aku nggak mungkin ngomong panjang lebar. Kalau emang kalian jiwa muda yang jadi jurnalistik, kejar mimpi kalian. Aku tuh dulu jadi jurnalistik karena cuma satu sih yang aku ingin. Aku pengen jalan-jalan gratis, gitu doang. Sesimpel itu yang aku inginkan dalam hidup. Ternyata Tuhan membawa aku melebihi dari jalan-jalan dan lainnya gitu, dan pengalaman aku. Kalau emang kalian ingin jadi jurnalistik, kejar mimpi kalian, teman sebanyak-banyaknya, cari link dalam artikel tanda kutip link yang bisa kalian belajar yang tentang jurnalistik, yang bisa membawa kalian paham akan jurnalistik, belajar tentang jurnalistik, yaitu karena walaupun kalian hanya belajar teori, kalau nggak, aku pernah dulu seorang pengacara ngomong gini, aku ingat banget waktu aku ke seminar, buat apa kalian cuma belajar teori tapi mau nggak ada praktek lapangan, sama aja. Tapi ini benar, kalau aku cuma belajar teori, jujur aku tuh nggak bisa, aku harus praktek. Jadi kalau jadi jurnalistik tuh kamu bener-bener praktek di lapangan udah terjun aja kalian, udah langsung ke lapangan, breaking news, live report, banjir, kebakaran, pembunuhan atau apapun gitu, bencana, langsung ke lapangan gitu. Kita bertemu banyak teman, banyak link, bisa dibilang sampai seluruh Indonesia ya. Aku ingat salah satu kata Henry Ford ya, aku ingat banget buku Napoleon Hill, Think and Grow Rich. Aku baca buku itu dari tahun 2014. Lakukan saja, aku nggak peduli, lakukan saja sampai aku mendapatkannya. Jadi aku kayak gitu tipenya, aku akan melakukan dengan hal yang menyenangkan dan tidak merugikan orang. I want it, I got it. Itu aja sih kalau aku. Oke, thank you semuanya yang udah menonton video aku ini. Yang kalian nanya udah selalu, tapi aku nggak sempat nge-text karena posisinya aku juga sibuk. Sampai ketemu lagi di next video. See you. Hai semuanya, thank you udah nonton video aku. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and comment. Sorry jika suara tidak clear karena aku nge-tag video di tempat ramai. See you.